sekalian. Shalom. Amin, puji Tuhan. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, pada Bapak Pendeta Doni Kumongan dan Pastor Doni, terima kasih. Dan juga kepada Bapak Pendeta, matanya sudah plus, Bapak Pendeta Krismandaci, terima kasih Bapak Pendeta atas kesaksian yang luar biasa. Kami semua senang diteguhkan kembali imannya untuk tetap teguh bahwa hidupnya ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan juga Ibu Pendeta Yola Sengke dari Kalimantan Barat, dan juga Bapak Pendeta Damanik, terima kasih banyak atas doa berkat, doa firman, dan doa untuk saya yang akan sampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya minta tolong pemain keyboard bisa terus standby, ya, masuk dalam penyembahan yang suaranya tidak perlu terlalu keras, tapi kita ingin firman Tuhan disampaikan dengan suasana penyembahan. Puji Tuhan, ya. Ya, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu tema yang judulnya adalah segeralah berbuah di masa anugerah. Ya, ini saya tidak salah dengar ketika saya berdoa dan melakukan persiapan, di hati saya muncul kata berbuah, dan saya terus merenungkannya. Oh, Tuhan cari buah dalam kehidupan orang percaya, dan ini waktunya sudah semakin dekat, semakin singkat. Jadi Tuhan menambahkan penekanan yang sangat penting dalam hidup kita, bahwa kita harus segera berbuah di masa anugerah, ya. Jadi saya semakin diteguhkan nanti ketika mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Daci, ya, khususnya bagaimana Tuhan melakukan perlindungan, penyertaan, ya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, tidak hanya tanda-tanda heran dan mujizat yang ajaib menyertainya, tapi juga ada yang namanya penyertaan perlindungan yang kita nggak pernah bisa tahu. Itu tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menyertai pelayanan hamba-hambanya. Dan khususnya tadi ketika menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, itu meneguhkan bahwa memang di masa anugerah yang terbatas waktunya ini, kita harus segera berbuah, saudara. Amin. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, tapi saya yakin pertanyaan saya ini pasti diresponin oleh semua yang ada di tempat ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tempat ini yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan mengalami pembaharuan kasih oleh pekerjaan Roh Kudus? Wah, puji Tuhan, ya. Saya sudah yakin karena sudah lebih dari 2-3 orang yang mengangkat tangan. Itu nggak perlu berlama-lama, ya. Jadi worship leadernya juga membawa kita dalam pilihan-pilihan lagu yang mengagungkan Tuhan Yesus, memuliakan Roh Kudus. Roh Kudus itu paling nggak tahan kalau nama Yesus dipermuliakan. Dia akan segera datang, dia melayang-layang di tempat ini. Terlebih dia sudah tinggal di hati kita sebagai orang percaya. Amin. Tadi sudah dijelaskan juga, ya, saudara, oleh rekan kami dari tim TWC, yaitu Bapak Johan, bahwa kita dari tim TWC Konselor Ministry, nama dari pelayanan kami ini dapat dari nama Tuhan Yesus di Yesaya pasal 9. Ya, Yesus itu disebut Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, dan penasehat ajaib. Ini bahasa Inggrisnya The Wonderful Counselor. Jadi ini mengingatkan kami untuk kemana-mana, ingat, pelayananmu itu bukan siapa-siapa, itu aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu pelayan kemana-mana melihat kemuliaanku dinyatakan, jangan kamu bermegah di situ, karena kamu itu cuma alat, cuma hamba. Aku mau bermitra denganmu, dan aku mau melihat hatimu. Kalau hatimu tetap rendah hati, tidak mencuri kemuliaanku, ku bawa kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, ya. Jadi ini menjadi tanda pengingat, saudara. Nama TWC ini mengingatkan kita semua jadi hamba-hamba yang setia. Bahkan kalau perlu, selesai melakukan pelayanan, kita harus pukul dada kita dan berkata, Tuhan, aku ini hamba yang gak berguna. Aku tuh gak bisa apa-apa. Di luar Engkau, aku tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Amin. Ada 7 visi, Bapak saudara. Nanti kita datang ini kebetulan, puji Tuhan, bawa sedikit oleh-oleh. Bapak saudara, yang pertama oleh-oleh berkat jasmani. Nanti kalau yang nggak punya waktu buru-buru bisa makan bersama Pastor Doni, ya. Kita bawakan berkat jasmani berupa nasi kotak, dan juga ada berkat rohani berupa penyekat Alkitab.
ya. Nanti bisa dibagikan, ini sebagai reminding saja, sebagai pengingat supaya kita itu di tengah-tengah kesibukan jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Alkitab yang artinya logos ini jangan lupa dibaca, Bapak Saudara. Roh Kudus di dalam hidupmu itu juga rindu supaya ketika Anda membaca firman yang tertulis atau logos itu, Roh Kudus akan berkata-kata di dalam kehidupanmu dan mengubah setiap perkataan tertulis itu menjadi rema. Ya, Bapak Saudara harus tahu bahwa rema itu adalah the spoken word by Holy Spirit. Rema itu adalah firman yang diperkatakan oleh Roh Kudus secara khusus, secara spesifik atas setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi bisa berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara baca perikop misalnya tentang Yohanes pasal 15, pokok anggur yang benar. Anda bisa kaya oleh pewahyuan Roh Kudus. Satu orang demi orang yang lain bisa berbeda-beda. Padahal logosnya sama. Yaitulah pekerjaan Roh Kudus. Logos berubah jadi rema. Ya, oleh sebab itu yang sudah dibagikan nanti bisa sambil dilihat-lihat. Kita ada 7 visi misi. Ya, tapi ada satu visi yang menggetarkan hati saya. Ya, bukan berarti 6 visi yang lain tidak penting, sama-sama pentingnya. Tapi ada satu visi yang menurut saya ini menjadi fondasi hidup kekristenan dan pelayanan kita, yaitu mengubarkan api kebangunan rohani yang besar di mana-mana. Kenapa ini penting? Karena kalau nggak ada api kebangunan rohani dalam kehidupan gereja atau tubuh Kristus, maka tidak akan ada kehidupan rohani yang menyala bagi Tuhan. Kalau tidak ada api kebangunan rohani, hidup rohani kita itu pasti memudar. Yang kedua, kalau nggak ada api kebangunan rohani, pasti api cinta mula-mula kita sama Tuhan Yesus ikut memudar. Dan kalau nggak ada api kebangunan rohani, maka penginjilan atas jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat tidak ada lagi kerinduan di hati kita. Mungkin kelihatannya kita rajin ke gereja, sibuk pelayanan, tapi hati yang terbeban untuk bersaksi dan memberitakan Injil itu sudah hilang karena tidak ada api kebangunan rohani. Ya, jadi itu penting sekali dan Roh Kudus akan membakar hati Bapak Saudara dengan kebangunan rohani. Amin. Ya, oleh sebab itu kita segera masuk. Kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ya. Ayat pasal ini sudah pasti sering Bapak sudah dengar ya dari zaman sekolah minggu. Bahkan ada lagunya ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Yang sudah ketemu katakan berbuah. Berbuah. Amin. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan dan kita baca bergantian ya. Saya baca dulu ayat pertama dan selanjutnya bergantian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang-buang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang yang sesat dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa dimuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita lanjut Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, nanti kita akan jelaskan, Roh Kudus akan jelaskan korelasinya tentang makna berbuah. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tempat pohon ini, untuk apa yang hidup di tanah ini?
Bilang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Yang berbahagia ialah dia yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya. Kenapa kok kita baca firman harus dengan perkatakan, nggak cuma dalam hati? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi nggak cukup ya kalau baca firman dalam satu dua pribadi. Jangan diam, kecuali di kanan kiri Anda sedang ada istri dan anak tidur. Anda harus cari tempat yang bisa berkata-kata. Dan tidak perlu juga terlalu keras. Yang penting Anda baca, telinga Anda pun bisa mendengar. Ya, karena firman yang ngomong. Iman timbul dari pendengaran. Nah, dari dua perikop ayat tadi, Bapak Saudara, ada tiga hal yang sangat penting yang Roh Kudus akan wahyukan dan akan ajarkan kepada kita pada siang hari ini. Dari Yohanes pasal 15 dan Lukas pasal 13 akan ada tiga hal penting. Yang pertama adalah setiap ranting yang tidak melekat, tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, tadi Bapak Saudara sudah baca, pasti ingat ya, apa yang terjadi? Ranting yang tidak melekat dan tidak tinggal pada pokok anggur pasti tidak akan berbuah. Pasti dipotong, pasti ditebang, pasti dibuang menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu yang pertama. Ya, saya ulangi. Roh Kudus akan mewahyukan dan ajarkan kepada kita hal yang sangat penting. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah, ranting yang tidak melekat dan tidak tinggal pada pokok anggur pasti tidak akan berbuah, pasti dipotong, pasti ditebang, pasti dibuang menjadi kering, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang kedua, setiap ranting yang melekat dan tinggal pada pokok anggur pasti akan berbuah, pasti dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Ya, yang kedua saya ulangi supaya terus ingat ya. Ranting yang melekat dan tinggal pada pokok anggur pasti akan berbuah, dan jangan lupa nih, pasti dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin. Dan yang ketiga yang akan diajar oleh Roh Kudus adalah ya segeralah berbuah di masa anugerah Allah. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Setiap ranting yang tidak melekat, tidak tinggal pada pokok anggur, tidak akan berbuah. Pasti dipotong, pasti ditebang, pasti dibuang menjadi kering, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, sekarang kita akan mulai masuk lebih dalam. Siapa yang dimaksudkan dengan pokok anggur yang benar, Bapak Saudara? Tuhan Yesus. Lukas 13 tadi pengurus kebun anggurnya siapa? Tuhan Yesus, ya. Siapa yang dimasukkan dengan pengusahanya atau pemilik kebun anggurnya? Bapa di surga, ya. Pengusaha kebun anggur itu Bapa di surga, mencari buah pada ranting yang melekat pada pokok anggur. Itu Yohanes 15 ya. Kalau di Lukas 13 dikatakan pemilik kebun anggur mencari buah pada pohon ara yang dibiarkan terus-menerus hidup dengan cuma-cuma di kebun anggurnya. Sekarang siapa yang dimasukkan dengan ranting pokok anggur? Ranting pokok anggur itu gambaran orang percaya, Bapak Saudara, yang harus selalu hidup melekat dan tinggal di dalam Tuhan Yesus setiap hari. Namanya juga tinggal di dalamnya. Itu nggak bisa kadang-kadang tinggal, kadang-kadang enggak. Berarti itu nggak melekat. Melekat itu nempel terus. Ibarat perangko kalau sudah ditempelkan, kalau Anda paksa copot ya sobek perangkonya, kertasnya berlubang. Ya, melekat dan tinggal itu tidak bisa sekali-kali atau seminggu sekali, setiap hari. Ya, jadi sudah tahu ranting pokok anggur itu gambaran kehidupan orang percaya yang harus selalu hidup melekat dan tinggal dalam Tuhan Yesus setiap hari. Ranting yang melekat pada pokok anggur ini gambaran pohon ara yang dibiarkan terus-menerus hidup dengan cuma-cuma di kebun anggur. Ya, pohon ara itu seharusnya tidak bisa hidup di kebun anggur. Coba, misalnya kalau ketika baca Lukas 13 tadi dikatakan apa? Pohon anggur yang hidup di pohon ara yang hidup di kebun anggur, itu sudah aneh. Coba Bapak, Ibu, Saudara bisa renungkan, cek di Google, pernah ketemu nggak pohon ara bisa hidup di kebun anggur? Tidak bisa, karena mereka itu jenis pohon yang berbeda, yang hidupnya
di musim yang berbeda. Pohon ara itu hidupnya di musim kemarau, harus hawanya yang suhu, iklim panas. Sedangkan kebun anggur itu dingin, sejuk minimal. Kalau enggak tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Ya, jadi ini aneh. Ada pohon ara tumbuh di kebun anggur. Ya, itu perumpamaan Tuhan Yesus hendak mengajarkan kita tentang prinsip berbuah di dalam kerajaan Tuhan. Pohon ara yang seharusnya tidak bisa hidup di kebun anggur karena perbedaan musim, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, pohon itu dicangkokkan pada pokok anggur dan menjadi ranting yang hidup pada pokok anggur. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Lalu siapa yang dimasukkan dengan pohon ara yang tumbuh di kebun anggur? Pohon ara yang tumbuh di kebun anggur ini gambaran kita, Bapak Saudara. Manusia berdosa yang terpisah dari kasih Bapa di surga, tapi oleh karena kasih dan anugerahnya, Bapa mengutus anaknya untuk menebus kita dari segala dosa di kayu salib. Itulah karya salib, itu adalah karya kita manusia berdosa, pohon ara yang tumbuh liar di luar kebun anggur, dibiarkan hidup di kebun anggurnya, dicangkokkan kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, dan dibiarkan terus-menerus hidup di kebun anggurnya, supaya kita bisa menjadi ranting-ranting pokok anggur yang hidup dan menghasilkan banyak buah. Ya, jadi kita sudah tahu gambaran itu. Saya pernah punya begini, misalnya, untuk lebih jelas ya, di rumah saya itu saya pernah beli pohon. Itu pohonnya itu pohon melati, wangi sekali. Suatu ketika itu banyak di bahasa Jawanya itu dikerubungin, kalau bahasa Indonesia apa ya? Semut merah. Dikerumunin gitu ya, dikerumunin semut merah itu banyak sekali, disemprot baik pun nggak bisa pergi, selalu ada. Dan itu mengganggu karena merambat ke tembok kemana-mana. Jadi terpaksa kami putuskan untuk ditebang dulu, buang dulu, yang karena kita yakin dia akan tumbuh lagi. Kita habisin semua ranting dan daunnya, tinggalkan dahan yang besarnya. Semoga tumbuh lagi dengan tidak ada semut merah. Dan apa yang terjadi? Saya juga kaget, betul-betul tumbuh, tapi tumbuhnya nggak jadi pohon melati. Di situ saya sadar bahwa ketika kami membeli pohon melati itu adalah pohon bekas cangkokan. Dahannya, batang akarnya itu mungkin dulu bukan melati, tapi dicangkokin dengan ranting bunga pohon melati. Nah, itulah gambaran kita, Bapak Saudara. Pohon ara dibiarkan hidup di kebun anggur itu nggak bakal bisa hidup. Tapi pohon ara itu dicangkokkan ke pohon anggur supaya kita menjadi ranting-ranting pokok anggurnya. Dan kalau kita sudah menghisap sari-sari nutrisi dari pokok anggur yang hidup di kebun anggur, harusnya kita berbuah. Itu gambaran kita manusia berdosa itu seperti itu, Bapak Saudara. Maka firman Tuhan itu tidak pernah salah kalau memberi perumpamaan tadi. Ya, jadi setiap ranting yang tidak melekat dan tidak tinggal pada pokok anggur tidak mungkin menghasilkan buah bagi dirinya sendiri. Kalau nggak melekat, nggak mungkin ada buahnya. Nggak tinggal tetap di dalam pokok anggur, tidak mungkin ada buahnya, dan pasti dipotong, dibuang menjadi kering, dicampakkan lalu dibakar. Itu gambaran orang percaya kalau tidak melekat kepada Tuhan Yesus, kita sebetulnya nggak bisa berbuat apa-apa dan tidak akan pernah menghasilkan buah juga. Nah, tapi kalau ada di antara kita yang berkata enggak juga tuh, buktinya tuh menghasilkan buah, hati-hati, jangan-jangan buahnya palsu, bukan buah asli yang dicari dan dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, pasti Bapak Saudara mulai bertanya-tanya, buah apa sih sebetulnya? Dari dulu kan penafsiran buah ini banyak ya. Nah, kita akan belajar nanti buah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Ayat 20-nya, Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi selalu jelas ya, pohon yang tidak berbuah itu selalu Tuhan Yesus katakan pasti dipotong, pasti ditebang, dibuang ke api. Kalau Bapak Saudara masih kurang yakin, kita buka juga di Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Lukas 3:8. Jadi dari buahnya kamu akan jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena
Aku berkata kepadamu, Allah dah menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9, Lukas 3:9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi firman Tuhan itu sangat tegas sekali ya. Setiap pohon yang tidak berbuah, apalagi pohon ara yang sudah dicangkokkan dengan cuma-cuma hidup di kebun anggurnya, menjadi ranting yang melekat pada anggur kalau nggak berbuah, siap-siap saudara, jangan kaget, ditebang dan dibuang dalam api. Jadi kita perlu merenungkan begini. Nah, ini pemain keyboardnya jangan berhenti. Makanya saya sadar kok agak sepi nih ya. Saya hanya mendengar suara saya sendiri gitu ya. Ya pemain keyboardnya di setrap dulu ya. Tapi berkatnya Tuhan double nanti ya. Amin. Coba Bapak Saudara mulai renungkan. Sejak Anda jadi orang percaya, sudahkah Anda sungguh-sungguh bertobat? Mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit konyol dan mungkin beberapa orang kurang suka ya. Wah, hari gini nanyain sudah sungguh-sungguh jadi orang percaya, sudah sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau Roh Kudus yang mengetuk pintu hatimu dan pertanyaan ini lahir dari suara Roh Kudus, coba saudara, rendahkan hatimu di hadapan Roh Kudus, biarkan Dia menyelidikinya dan Anda buka hati saja ya. Jadi jangan salah paham dengan saya, karena saya itu cuma manusia biasa. Saya hanya taat dan tunduk kepada perkataan Roh Kudus. Kalau sekarang beliau sedang berhembus di tempat ini dan bertanya dalam hatimu, sudahkah Anda sungguh-sungguh bertobat sejak jadi orang percaya? Maka Anda harus mulai terbuka dan berkata, Roh Kudus, aku harus bertobat dari dosa yang mana? Karena kalau Anda nggak lakukan itu, maka buah yang asli yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dapat dihasilkan dalam hidupmu itu tidak akan pernah terjadi. Sebab kalau Anda tidak menghasilkan buah yang baik, seperti tadi firman Tuhan katakan, pasti ditebang. Jadi hati-hati loh, jangan-jangan kita salah berbuah nih. Kita pikir, weh udah berbuah nih. Tuhan bilang bukan itu buah yang kucari. Sudahkah Anda menjadi orang percaya yang lahir baru? Mungkin saat ini Anda berkata, pertanyaannya konyol-konyol terus. Udah duduk di tempat ini, ya sudah pasti lahir baru lah. Ya Bapak Saudara, sekali lagi tidak perlu marah dengan saya. Renungkan baik-baik. Ini pertanyaan datang dari Roh Kudus. Sudahkah Anda yakin dan percaya bahwa namamu sudah tercatat di kitab kehidupan Bapa di surga? Ini penting sekali Bapak Saudara. Saya melayani banyak orang yang sakit, minta doa kesembuhan, pelepasan. Saya selalu tanya dua kali, sudahkah kamu menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dan lahir baru? Saya kaget, dia nggak tahu apa itu lahir baru. Saya tanya, lahir baru kamu nggak tahu? Yang kedua, sudahkah kamu yakin namamu tertulis di kitab kehidupan? Dia juga bingung, apa itu pastor kitab kehidupan? Kaget saya. Ya, jadi ini penting. Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Jadi orang percaya lahir baru, detik Anda lahir baru, namamu ditulis sama Tuhan Yesus di kitab kehidupan. Nanti Wahyu pasal 20 itu bicara penghakiman terakhir, pengadilan tahta putih. Tuhan Yesus membangkitkan semua orang yang mati itu dihakimi satu persatu menurut perbuatannya selama hidup di dunia ini. Dan yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan, jangan pernah berharap masuk dalam kerajaan surga. Justru dilempar ke dalam lautan api. Jadi tadi kok Bapak Saudara sudah dalam hati kecilnya menjawab, Tuhan aku yakin kok, aku sudah lahir baru. Dan aku yakin namaku sudah tercatat di kitab kehidupan. Ya puji Tuhan. Tapi coba dicek sekali lagi. Kalau Anda sudah yakin, Anda tidak mungkin ditemukan oleh Roh Kudus masih dalam keadaan yang betah tinggal dalam dosa, hidup dalam dosa, dan menikmati dosa-dosa. Coba direnungkan. Kalau Anda merasa iya ya, satu dosa itu aku belum bisa lepas, sudah bertahun-tahun tak pernah aku lepas, sulit rasanya melepaskan dosa itu. Dan aku menikmatinya, paling aku lepas sebentar, sebulan 2 bulan aku jatuh lagi di dalamnya. Nah, coba Anda renungkan, sudahkah sungguh-sungguh betul Anda lahir baru? Kenapa saya tanya seperti itu? Karena kalau memang ternyata belum, nanti
kita punya kesempatan di masa anugerah Allah, kita akan berdoa bersama-sama, membawa Anda untuk mengalami pertobatan yang sejati, Anda mengalami kelahiran baru yang sejati, dan namamu hari ini juga tercatat di kitab kehidupannya. Amin. Roma 10 ayat 9-10 itu dasar untuk pengakuan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekalipun orang percaya yang mengaku sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan berlama-lama tinggal dalam dosa, tidak akan betah hidup dalam dosa, dan tidak akan bisa menikmati terus-menerus dosa-dosanya. Saya ulangi ya, orang yang percaya lahir baru bisa jatuh dalam dosa enggak? Ya bisa, namanya manusia. Daud juga jatuh dalam dosa. Kurang hebat apa Daud di mata Tuhan? Hambaku yang berkenan, Tuhan katakan. The man after God's own heart. Itu julukan Daud. Hamba yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Tapi ketika dia lemah tak berdaya, mengintip orang mandi jatuh dalam dosa, wah dosanya kejam sekali. Nggak sekedar ngintip dan coba mandi. Suaminya diutus maju berperang, dimajukan di paling depan supaya mati, supaya dia bisa mengawini Batseba. Lihat murka Allah turun, anak pertama yang dikandung Batseba mati. Ada hukumannya. Itu jatuh dalam dosa. Ya, orang percaya lahir baru tidak akan pernah bisa menikmati dosa. Kenapa? Ini 1 Yohanes 3:9. Supaya membuat Anda semakin diteguhkan oleh firman dan mengerti tentang perbedaan jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Coba direnungkan. Saya pernah jatuh dalam dosa, tapi saya nggak bisa berlama-lama karena ada benih ilahi yang mengejar hati saya. Roh Kudus menegur terus untuk saya bertobat. Itu bedanya. Jadi Anda mulai renungkan, oh iya pastor, saya itu kecanduan dosa satu ini sudah bertahun-tahun gak bisa lepas. Saya sebetulnya tersiksa. Saya ke gereja itu sebetulnya ya ada peperangan di dalam batin saya. Layakkah saya? Anda butuh ditolong, Anda butuh dilepaskan. Ya, karena kalau sudah ada benih ilahi, Anda harusnya gak bisa tetap berlama-lama tinggal dalam dosa. Orang yang sudah lahir baru kalau jatuh dalam dosa pasti segera bangkit kembali. Apa ayatnya? Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 dikatakan demikian. Orang benar bisa jatuh 7 kali. Saya sempat menghitung loh, sejak jadi orang lahir baru, puji Tuhan saya belum pernah jatuh sampai 7 kali. Ya baru 1 sampai maksimal 2 kali lah jatuh dalam dosa, disadarkan dan bertobat. Bohong kalau nggak pernah jatuh dalam dosa orang benar ini. Orang benar bisa jatuh 7 kali, tetapi orang benar juga pasti akan bangkit kembali. Nah Anda cek, oh iya ya pastor ya, kecanduan dosa ini gak bisa bangkit-bangkit. Udah didoakan berkali-kali, kali lepas sebentar besok jatuh lagi. Nah ini berarti belum lahir kan? Hati-hati. Mazmur 37 ayat 24. Orang benar yang sudah jatuh tidak akan tergeletak karena Tuhan akan menopang tangannya. Itu loh sebabnya kenapa yang sudah lahir baru itu kalau jatuh, Roh Kudus mengejar kita, bertobat. Ada benih ilahi dalam hidupmu. Kamu sudah lahir bersamaku. Roh Kudusku menyertaimu, menopang bangkit anakku. Kuberikan kuasa untuk menginjak setiap kutuk dosa dan kutuk iblis. Ya, jadi apabila Anda mengaku sudah jadi orang percaya, namun masih terus-menerus menikmati dosa, tinggal dalam dosa, sadari Bapak, mungkin Anda belum lahir baru. Mungkin Anda kalau ditanya, jikalau Tuhan datang hari ini, semua kita ini dipanggil pulang secara bersama-sama. Mungkin kan, walaupun kemungkinannya kecil, tapi kalau Tuhan mau, bisa nggak saudara? Tiba-tiba loh, meninggal dunia semua ini. Ya, apakah Anda yakin namamu sudah tertulis di kitab kehidupan? Apakah Anda yakin berjumpa dengan Bapa di surga? Dan Bapa menyambutmu dan berkata, mari masuk hambaku yang setia. Aku mengasihi. Kalau Anda ragu-ragu, Anda perlu bertobat. Habakuk 1 ayat 13. Sebab matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, engkau tidak dapat memandang kelaliman. Ya, jadi Anda perlu bertobat sungguh-sungguh agar Anda dapat mengalami kasih-Nya.
menikmati berkatnya, dan menghasilkan banyak buah bagi Tuhan. Dan yang penting apa? Jangan sampai tertolak di hadapannya. Itu yang ranting pertama, yang tidak melekat, tidak tinggal. Tuhan sudah ketok pintu hatimu untuk renungkan. Adakah dosa yang terus Anda nikmati dan Anda sulit lepas karena Anda tinggal di dalamnya? Harusnya tinggal ke pokok anggur, malah tinggal ke pokok dosa. Sekarang yang kedua. Saya yakin yang pertama tadi sudah menimpa beberapa orang dan berkata, Tuhan, akulah ranting yang terlepas dari pokok anggur itu. Tolong aku Tuhan, ampuni aku yang tidak menghargai karya salibmu yang telah mencangkokkan aku, pohon ara yang berdosa, pohon ara yang harusnya dikutuki liar dan mati ini, kau biarkan hidup, dicangkokkan ke pokok anggur, hidup secara cuma-cuma di kebun anggurmu. Ampuni aku Tuhan, tidak pernah menghasilkan buah, bahkan buah pertobatan pun tak pernah kuhasilkan dengan kesungguhan hatiku. Yang ada cuma tomat, tobat, terus umat gitu. Itu buah yang palsu. Bersyukur saudara, anugerah Allah di tempat ini. Ini masih masa anugerah Allah, Anda masih punya kesempatan bertobat. Yang kedua, setiap ranting yang melekat dan tinggal pada pokok anggur. Nah ini bagi yang merasa puji Tuhan yang bagian pertama tadi bukan saya. Berarti Anda bagian yang kedua ini. Enggak. Seringkali kalau suami istri tempat ini kalau sedang jatuh cinta dulu sebelum menikah, waktu pacaran kan indah banget ya. Perkataan romantisme itu bisa menyambar hati sepasang sejoli ini. Indah banget. Kalau sudah menikah berkeluarga kan tetap berharap ada perkataan-perkataan cinta. Tapi kita makin realistis. Dan istri akan berkata pada suaminya, sudahlah Pak, dulu waktu pacaran Papa sangat romantis banget. Dikit-dikit gimana Mas, sayangku, bidadariku. Sudah Pak, sekarang yang penting Pak, jangan hanya perkataan yang indah Pak. Papa, tindakan cintanya nyata enggak? Mama kepingin nih Pak, enggak cuma sekedar kata-kata cinta, tapi Mama lihat tetangga pakai gelang tuh loh, makan Pak enggak mahal. Misalnya kan begitu kan. Lah Tuhan juga sama kan, mengajarkan memuliakan Bapak itu ternyata tidak hanya dengan perkataan saja. Buahnya ada enggak? Bapak bilang kalau kamu berbuah banyak, memuliakan Bapamu di surga. Amin. Nah, jadi kata dibersihkan ini apa? Seringkali kita menafsirkan kata dibersihkan ini seperti cuci piring. Ya kalau ibu-ibu habis ada acara hajatan, piringnya banyak kotor terus dicuci. Bukan. Dibersihkan ini bukan proses pembersihan, penyucian bukan. Tapi ini proses pemangkasan. Jadi Anda bisa bayangkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, semuanya pasti akan memasuki, melewati musim pemangkasan ini. Dan ini sakit. Kalau Anda punya pohon anggur di rumah, misalnya pohon anggur ini diberi kesempatan bisa berkomunikasi dengan Anda. Ini ilustrasi ya. Pohon itu akan protes. Bapak tuh beli saya ditanam Bapak, di taman Bapak, dan aku sudah berbuah. Kenapa rantingku masih dipotong? Sedangkan pohon yang sebelah itu gak berbuah, Bapak biarin, dia akan komplain. Kenapa? Karena sakit. Dipotong itu sakit. Pemangkasan pohon anggur itu unik ya. Justru carang atau ranting yang berbuah itu justru yang dipotong. Anda boleh cek di Google juga ya. Kalau pengen pohon anggur itu berbuah-buahnya dan makin lebat, justru dicari rantingnya dan ada teknik khusus pemotongannya. Ranting yang berbuah itu justru dipotong supaya buahnya makin banyak. Inilah gambaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Kehidupan orang percaya yang sudah ada buah yang baik sesuai dalam pandangan Bapa di surga, pasti akan dipotong juga. Tapi dalam konteks dipotong ini dibersihkan. Beda yang pertama tadi ya, tidak berbuah, dipotong, ditebang, buang ke api. Kalau ini sudah berbuah, masih dipotong dalam konteks dibersihkan supaya buahnya makin banyak. Jadi kalau ranting yang sudah berbuah harus dibersihkan, tujuannya apa? Supaya berbuah lebih banyak bagi Tuhan. Nah sekarang kita mulai nanya nih. Jadi tujuannya apa dibersihkan supaya lebih banyak berbuah ini? Yang pertama, ini penting ya. Dan jadikan ini oleh-oleh dari Roh Kudus buat Anda semua. Dibersihkan supaya berbuah ini artinya agar kita lebih setia cari Tuhan.
dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Itu arti kata dibersihkan yang pertama itu. Agar Anda dan saya lebih setia cari Tuhan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sama seperti ranting yang berbuah harus dibersihkannya, demikian juga dalam hidup kita. Tuhan akan memangkas beberapa hal yang baik dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang baik tetap dilakukan pembersihan, pemangkasan, supaya dapat yang terbaik dari Tuhan. Jadi ini butuh rasa percaya yang tinggi sama Roh Kudus. Kalau Anda gampang curiga, Anda gampang kecewa, aduh kenapa Tuhan, aku udah melayanimu, aku udah sungguh-sungguh loh Tuhan mengasihimu, kenapa kau izinkan masalah ini terjadi, kenapa kau izinkan beban hidup yang ini terjadi. Anda bukannya percaya dengan kesungguhan hatimu, dengan rasa percaya yang tinggi, percaya kepada Roh Kudus, Anda malah komplain. Berarti Anda belum siap dibersihkan. Tetapi kabar baiknya, siap tidak siap, Anda tetap akan dibersihkan, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Arti kata ranting yang dibersihkan ini bicara, bahasa Inggrisnya itu pruning time, waktu pemangkasan, atau gampangnya gini, spiritual surgery, operasi rohani secara supranatural. Seperti tadi Bapak Pendeta kesaksian ketika jatuh dilakukan operasi. Ya kalau ini pemangkasan, pembersihan itu operasi rohani oleh tangan Allah yang tidak terlihat, mengoperasi kehidupan. Tujuannya cuma satu, supaya Anda lebih banyak berbuah bagi Tuhan, dan supaya Anda dapat yang terbaik dari Tuhan. Gak cukup kata baik, yang terbaik dari Tuhan. Dan supaya Anda terus tekun cari Tuhan. Ini kalau nggak dikasih contoh pasti Anda bingung. Saya kasih contoh kisah Maria dan Marta. Ingat di Yohanes pasal 11, ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta itu dua-duanya berharap, kirim utusan untuk ketemu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, saudara kami Lazarus, orang yang Engkau kasih ini sakit, tolong Tuhan. Tapi Tuhan apa? Sengaja malah tinggal 2 hari, tidak segera datang dan menyembuhkan, malah sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Tuhan tidak hadir. Dikatakan di Yohanes 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Baru di ayat 39 Tuhan bilang, angkat batu itu. Tapi Marta bilang apa? Tuhan sudah berbau loh, sudah 4 hari, udah bau busuk. Terus Tuhan bilang apa? Ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Marta dan Maria ini tipe ranting yang kedua. Dia sudah melekat, dia sudah berbuah, tapi Tuhan izinkan terjadi pemangkasan kehidupan spiritual rohaninya. Maria Marta itu berharapnya Lazarus disembuhkan saat itu. Tetapi dan Maria Marta itu juga percayanya apa? Bahwa nanti Lazarus akan dibangkitkan nanti di Yerusalem baru, bersama dengan orang-orang mati yang matinya di dalam Tuhan. Lazarus akan dibangkitkan. Sedangkan maksudnya Tuhan Yesus ingin membersihkan rohaninya atau spiritual surgery dalam kehidupan Maria dan Marta itu mau dibawa naik pada level iman yang lebih tinggi. Gak cuma sekedar melihat yang mati, yang sakit disembuhkan, tapi Tuhan mau menunjukkan kemuliaan yang besar, bahwa Lazarus yang sudah mati dan bau dibangkitkan Tuhan Yesus saat itu juga, bukan saat nanti di Yerusalem baru atau langit yang baru, bukan. Imannya di-upgrade sama Roh Kudus, supaya Maria itu belajar sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur itu, belajar percaya menunggu jawaban doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Nah ini penting. Kita seringkali kalau punya beban masalah kan suka curiga sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Ikut Tuhan, bukannya hidupku tuh kok makin diberkati Tuhan. Banyak masalah, yang masalah anak ini belum selesai, muncul masalah keluarga ini, keuangan. Kenapa Tuhan? Jangan buru-buru curiga dan menyalahkan Tuhan. Kalau Anda yakin Anda ranting jenis yang kedua, kan Tuhan sudah katakan, ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar pasti berbuah dan pasti dibersihkan. Relakan hatimu dan biarkan Roh Kudus yang memangkas hal-hal yang menurutmu baik itu akan diganti menjadi yang terbaik. Jadi Maria dan Marta itu diajar Roh Kudus untuk di-upgrade imannya
Di masa menunggu jawaban doa, dia punya sikap iman yang baik dan benar. Tidak kecewa, tidak curiga, tidak marah, dan meninggalkan Tuhan. Tapi Maria dan Marta itu dilatih imannya untuk tetap tekun, sabar, tetap percaya. Buktinya apa? Ketika Marta ketemu Tuhan Yesus, Marta cuma bilang, Tuhan, orang yang kau kasih sudah mati. Maria juga sama, Tuhan, dia yang kau kasih telah mati, tapi sambil nangis. Nah, Tuhan langsung memberikan perak mujizat yang dinyatakan bahwa Lazarus dibangkitkan saat itu juga. Jadi Maria dan Marta itu tetap sikap imannya, tidak terima jawaban doa loh, tidak kecewa. Lazarus harusnya minta sembuh malah mati, tidak kecewa. Dan melihat kemuliaan yang besar dinyatakan. Artinya dari iman kepada iman yang lebih besar, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Ini yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupanmu. Amin, Bapak Saudara. Jadi Anda jangan puas, Tuhan aku dipakai di level seperti sekarang ini, bawa aku lebih tinggi lagi. Kalau Anda berani doa seperti itu, ya harus rela. Kalau dibersihkan sama Roh Kudus, sakit nggak? Ya sakit, mau diizinkan mengalami pembersihan. Roh Kudus itu pemilik hidup kita. Udah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, bentuk aku, bersihkan aku seperti yang kau mau, biar aku menghasilkan banyak buah bagi kerajaan. Amin. Contoh yang kedua, kisah 300 pasukan Gideon. Dipilih dari berapa? 27.900 pasukan. Terpilih hanya 300. Itu juga proses operasi rohani dalam kehidupan 300 pasukan Gideon ini. Yang ketiga dan yang terakhir, ya, segeralah berbuah di masa anugerah. Kalau Lukas 13 ayat 7 tadi dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Sudah berapa tahun tadi? 3. Kemudian pengurus kebun anggur berkata apa? Bapak, kasih kesempatan lagi dia tumbuh tahun ini lagi. Berarti total jadi berapa? 3 plus 1 jadi 4 tahun. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Ayat 9 ini yang sangat mengerikan. Hati-hati. Tuhan Yesus berkata apa? Mungkin tahun depan, mungkin bukan pasti, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, aku sepakat padamu Bapak, takkan pernah aku sia-siakan karya salibku kepada orang yang tak mau sungguh-sungguh bertobat dan menghasilkan buah. Bapak, tebanglah. Karena Tuhan pakai kata mungkin tahun depan yang berbuah. Berarti butuh apa? Butuh respon iman. Kita diciptakan bukan dipaksa untuk berbuah dan dibersihkan dan lebih banyak berbuah. Dibutuhkan respon iman yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus, sungguh-sungguh taat, mau untuk dibersihkan. Jadi kita udah tahu ya, pohon ara itu gambaran manusia berdosa yang dicangkokkan kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi ranting yang terus melekat pada pokok anggur dan menghasilkan banyak buah bagi Tuhan. Nah, tadi sudah dari jam 4 ya, sudah 3 tahun kemudian Tuhan Yesus bernegosiasi, Tuhan tolonglah, izinkan dia bertumbuh tahun ini lagi, Tuhan kasih kesempatan. 3 ditambah 1, 4 tahun. Kalau membaca perumpamaan Bapak Saudara, kita harus minta Roh Kudus banyak memberikan pewahyuan dan pengajaran. Karena di firman Tuhan ini pun banyak perumpamaan yang disampaikan, ada perumpamaan yang diperkatakan dan ada perumpamaan yang diperagakan. Ya. Jenis-jenis perumpamaan ada 2, yang diperkatakan dan diperagakan. Dan Tuhan katakan, kenapa Tuhan memberitahu kerajaan surga itu pakai perumpamaan? Karena Tuhan bilang, karena aku memberikan pewahyuan dan pengajaran ini kepada murid-muridku. Kalau Tuhan nggak berkata-kata dengan perumpamaan, berarti semua orang-orang Farisi, ahli Taurat di zaman itu, dia bisa tahu rahasia kerajaan surga. Tuhan sembunyikan. Nggak bersyukur sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sehingga ketika kita membaca perumpamaan demi perumpamaan, Roh Kudus bisa terus wahyukan dan ajarkan kepada kita. Amin. Yang penting penafsirannya, konteksnya jangan lari. Yohanes 15 dan Lukas 13 konteksnya tidak boleh lepas. Tuhan cari buah dalam kehidupan orang percaya. Yang tidak berbuah ditebang. Itu prinsipnya tidak boleh keluar dari situ dalam menafsirkan. 3 tambah 1, 4 tahun. Itu bisa ditafsirkan, ini jangan-jangan angka profetis.
Karena Tuhan tuh nggak pernah iseng. Angka 7 itu selalu disimpulkan angka kesempurnaan Tuhan Yesus. Ini 4 tahun ini nggak mungkin angka sia-sia. Bisa jadi jangan-jangan angka 4 tahun ini angka realistis loh. Coba Bapak Saudara yang di tempat ini, Anda jadi orang percaya baru usianya di bawah 4 tahun, ada nggak? Ada yang jadi orang Kristen, orang percaya yang sungguh lahir baru di bawah 4 tahun? Angkat tangan. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Berarti kalau ini angka realistis di tempat ini nggak ada yang ditemukan. Karena semua jadi orang percaya sudah di atas 4 tahun. Jadi ini ditafsirkannya bukan angka realistis sejak Anda jadi orang percaya tuh usia 4 tahun. Bukan. Tapi ini berbicara apa? Ini berbicara ada 4 buah yang Tuhan mau cari dalam kehidupan. Sejak jadi orang percaya lahir baru, Tuhan cari minimal 4 macam buah ini. Yang pertama, apa yang Roh Kudus kejar dalam kehidupan orang percaya? Pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, buah roh atau menghasilkan 9 karakter Kristus. Yang keempat, buah pelayanan jiwa-jiwa. Nah, ini penting, banyak anak Tuhan yang tidak mengerti ini dan menghasilkan buahnya ini fondasinya nggak kokoh. Sukanya lompat ke menghasilkan buah yang keempat, tapi 1, 2, 3 di skip. Nah, itu yang buah palsu tadi. Nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ada 3 tahap proses menghasilkan buah pertobatan. Ini basic tapi suka dilupakan. Ya, ada 3 tahap proses menghasilkan buah pertobatan. Yang pertama, sadari dulu ada dosa di dalam hidupmu. Akui, sesali. Itu tahap pertama. Sadari, akui, sesali. Tahap yang kedua, tinggalkan dosamu itu. Buang semua pencetus dosamu itu. Berlari kepada Tuhan. Itu proses yang kedua. Yang ketiga, berubah jadi manusia baru oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Nah, hati-hati, kenapa kok ada orang Kristen yang sampai hamba Tuhannya tuh capek, sampai sudah kamu udah 10 kali loh doa pelepasan ini, udah besok kamu ini saya kasih resep, hubungi Pastor Doni Kumuna. Wah, Pastor Doni juga, didoakan sih lega, muntah-muntah, kelepasan, besok jatuh lagi. Ya karena proses pertobatan untuk menghasilkan buah pertobatannya hanya di level yang pertama. Dia nggak dibekali level kedua dan ketiga. Dia hanya menyadari, mengakui, menyesali. Tapi dia lupa bahwa dosanya itu harus ditinggalkan, pencetus dosanya harus dibuang, baru mendekat kepada Tuhan, terus hidup menjadi manusia baru oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Seringkali hanya level ke-1, itulah sebabnya buah pertobatan yang sejati tidak pernah dihasilkan dalam hidupnya. Saya beri contoh. Ada orang yang kecanduan misalnya rokok, ada orang yang kecanduan minuman keras, ada orang yang kecanduan pornografi. Lebih parah lagi, plus porno aksi. Kenapa nggak bisa lepas? Didoakan ya, dia mengalami manifestasi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tapi bicara hati, kerelaan untuk bertobat sungguh-sungguh kan Roh Kudus nggak bisa paksa. Ya karena dia masih simpan erat-erat pencetus dosanya itu. Dia jatuh kalau dulu nonton film porno dari kaset beta dulu ya. Sekarang sudah lebih canggih. CD pun sudah dibuang karena sudah nggak ada, sekarang dari handphone. Lewat sosial media itu sumber pornografi yang sangat rapat dan tidak bisa dilihat sama siapapun. Bahkan kalau handphonenya mau dipinjam aja marah. Mama ngapain sih? Buka HP saya. Nggak ada mah yang begituan. Mama ini sudah dirapi. Sampai di passwordnya ada 3, yang pakai begini-begini, kedua pakai password angka, yang ketiga pakai fingerprint. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Jadi kalau itu memang membuat Anda jatuh, ya dibuang pencetus dosanya. Jangan dibuang handphonenya. Kalau Anda mau buang handphonenya, saya siap terima. Dibuang itu aplikasinya. Kalau Anda mau lepas dari dosa rokok, ya jangan nanya saya ya saudara ya. Saya seringkali kalau bilang rokok ini saya suka diomelin sama teman. Bapak pendeta mana dasar ayatnya? Saya bilang itu tumpah suci Roh Kudus.
Tuhan kasih tubuh untuk Roh Kudus tinggal bersama kamu. Kamu tahu nggak? Ketika kamu menghisap rokok, ketika kamu minum minuman keras, ketika kamu overdosis, kamu paksa Roh Kudus untuk ikut menikmati dosa yang sudah kamu lakukan. Sedangkan Roh Kudus itu di perjanjian baru, di zaman anugerah ini, tidak seperti di perjanjian lama, yang seperti lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu, selalu ditinggalkan Roh Kudus. Tapi di perjanjian baru, ketika Anda lahir baru dan mengundang Roh Kudus, datanglah, memerintahlah dalam hati dan hidupku. Tiba-tiba Anda jatuh dan gak segera mau bertobat, Anda memaksa Roh Kudus yang sedang berduka itu menikmati bersamamu. Nikmati dosa-dosamu. Dan dia berduka, dia mau pergi meninggalkanmu, tapi tidak bisa karena dia sudah berikat untuk mengasihimu. Sekalipun kau tidak setia, Bapa Roh Kudus tetap setia. Terima pewahyuan ini sehingga Anda mudah berkata, setan pergi kamu dalam nama Tuhan Yesus. Aku gak butuh kamu lagi, pergi. Aku gak mau mendukakan Roh Kudus yang sudah ada di hidup. Jadi ketika Anda tiba-tiba di kamar mandi dan diam-diam melakukan porno aksimu itu, Anda yang terikat dengan roh masturbasi itu, Anda bisa ngerti bagaimana perasaan Roh Kudus. Yesus yang disalibkan, menanggung semua dosamu itu, kau salibkan berkali-kali. Oleh karena kau tidak mengerti pewahyuan, jangan dukakan hati Roh Kudus. Amin, saudara. Yang kedua, buah hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 19 sampai 23. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Maaf ya saudara, kalau suaranya kenceng keras, itu bukan karena saya hanya membaca karena ada tanda serunya. Coba dicek, mungkin Alkitab saya yang keliru. Jadi kalau baca Alkitab, tanda koma, tanda tanya, tanda seru ini penting. Ini satu penekanan yang serius. Kalau kita bacanya begini, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu membuat kejahatan, Anda gak akan bertobat. Ini firman, saudara. Dan Roh Kudus mau menemplak dosa itu serius. Amin. Nah, jadi Tuhan mencari buah hubungan pengenalan yang intim dengan Anda, bukan sekedar aktivitas rohani yang mengalir dari roh agamawi, yang didasari ambisi dan motivasi pribadi untuk kepuasan diri sendiri. Itulah orang-orang yang ditolak sama Tuhan di akhir zaman. Kok bisa ya orang tertolak di hadapan Tuhan dan Tuhan bilang, siapa kamu? Loh, Tuhan lupa, acong Tuhan, si Torus, Budi Waluyo, Dewi. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu pembuat kejahatan. Kenapa Bapak Saudara? Pernah renungkan gak? Kenapa orang percaya ini tertolak dan tidak dikenal Tuhan, padahal mereka sudah banyak melakukan pelayanan? Karena mereka sudah tidak pernah lagi membangun hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus setiap hari. Melekat pada pokok anggur itu setiap hari melekatnya. Sehingga Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Loh Tuhan, aku sudah melayani loh, orang sakit aja aku doakan sembuh. Iya, kan demi namaku, kata Tuhan Yesus. Kebetulan aja itu kamu ada di situ dan aku lihat orang yang sakit itu hatinya berseru kepadaku. Dan ku salurkan karunia kesembuhan melalui kamu. Kalau waktu itu nggak ada kamu, ada jemaat yang lain, aku pun bisa menyalurkan karunia kesembuhan kepada orang lain. Tuhan, aku udah ngusir setan loh Tuhan. Tuhan lupa ya. Pelayananku ini Tuhan 25 tahun spesialisasi pengusiran setan. Dari model setan yang gendruwo, kuntilanak apapun sudah Tuhan. Tuhan lupa. Jemaat banyak dilepaskan oleh karena aku Tuhan. Tuhan bilang, setan pergi karena namamu atau namaku? Namamu Tuhan. Enyah kamu membuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Hati-hati Bapak Saudara. Tuhan mencari pengenalan yang intim. Kenapa? Karena sesungguhnya urapan karunia Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan orang percaya
Hanya untuk membekali pelayanan kita tuh supaya efektif dan maksimal dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan nggak pengen kita diberi karunia yang melimpah, yang menonjol, urapannya pun segajah, sehingga orang mengejar-ngejar pelayanan kita. Tapi akhirnya di akhir zaman kita tertolak. Ada satu rasul Tuhan Yesus yang berkata, aku udah beritakan Injil, tapi aku terus berjaga-jaga menjaga hatiku dari segala kewaspadaan, supaya jangan sampai diriku sendiri yang juga tertolak. Tuh, rasul aja juga ngomong seperti itu. Jadi rasul pun tidak kebal juga dengan dosa. Buah kedua ini sangat-sangat penting, Bapak Saudara. Melekatlah setiap hari. Jangan atas nama kedewasaan rohani kau tinggalkan hubungan pengenalan yang intim dengan Tuhan. Itu setiap hari. Anda pasti bertanya, terus gimana pastor caranya? Kamu sekarang aku mau bertobat. Iya, aku mulai sedih. Aku mulai tertemplak ini. Khotbahnya terlalu keras. Roh Kudus menemplak hatiku. Aku mau sungguh-sungguh membangun buah yang kedua yang dicari Roh Kudus. Aku mau memuliakan Bapa di surga melalui buah yang memang diminta untuk Bapa hasilkan dalam hidupku. Gimana caranya membangun hubungan pengenalan intim dengan Tuhan Yesus setiap hari? Nah, kembali lagi, basic banget Tuhan tuh kalau mau khotbahin kita tuh basic semua. Disuruh saat teduh yang intim dan berkualitas sama Tuhan setiap hari minimal 1 jam. Loh, kok 1 jam ini katanya nggak boleh mengalir dari roh agamawi? Kok pastor mengajarnya dari roh agamawi? Saya jelaskan. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu peristiwa Getsemani ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia berdoa, peluhnya menetes seperti darah. Di dalam keadaan manusianya dia ketakutan karena dia tahu cawan muka Allah tidak mungkin lalu dari hidupnya, dan dia gemetar. Dan dia butuh 3 murid spesial ini yang paling dekat secara emosi dengan dia. Petrus, Yakobus, Yohanes malah kedagingannya begitu kuat. Disuruh nemenin doa, malah tertidur pulas. Dan ini yang harusnya juga membuat kita sadar, oh Tuhan cuma minta 1 jam loh Bapak Saudara. Sebetulnya kita tuh benar-benar kebangetan, jujur aja Bapak Saudara. Kita diberi waktu sama Tuhan berapa? Masa anugerah Tuhan setiap hari atas hidup kita ini berapa Bapak Saudara? 24 jam, coba dipotong. Yang tidurnya suka 8-10 jam dah, saya anggap juga manusia suka tidur. 24 jam dikurangi 10 dah, udah bener-bener keterlaluan tidur 10 jam itu ya. Masih ada 14 jam. Yang sukanya kerjanya lembur dah. Kalau alasannya, pastor aku kan bekerja pastor. Ya oke lah. 24 kurangi 10 buat tidur masih sisa 14. Yang kerjanya 10 jam masih ada 4 jam. Buat apa? Oh, drama Korea pastor, sama handphone itu loh, TikTok itu kan perlu ditonton juga pastor. Lah itulah makanya nggak heran Anda nggak pernah hasilkan buah pengenalan yang intim. Tuhan cuma minta 1 jam yang berkualitas dan intim dengan Tuhan. Kembali Roh Kudus kejar itu, ini penting supaya kita makin dikenal. Saya beri ilustrasi begini. Kalau misalnya di tempat ini ada Bapak Ahok diundang sama Pastor Doni, wah kita pasti kaget ya, pengen minta tanda tangan. Kalau punya bukunya, Pak Ahok boleh nggak foto bareng gitu kan, keren banget kan? Atau kalau nggak foto, bukunya minta dia tanda tangani lah. Atau siapapun tokoh terkenal ada di sini, pejabat lagi pasti pengen tanda tangan, pengen foto bareng. Tapi apakah Anda akan ketemu mereka ini dan berkata, halo Pak Ahok, saya kenal loh dengan Anda. Dia kan jawab apa? Anda siapa ya? Anda siapa ya? Kita kenal, kita sok kenal, sok dekat, sok akrab, padahal belum kenal teman. Pak Ahoknya malah berkata, Anda siapa? Dan demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, enya kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Seperti itu loh gambarannya. Kalau nggak pernah menjalin hubungan yang intim, berkomunikasi tiap hari, bagaimana Anda yakin bisa akan dikenal oleh Bapamu di surga? Dikenal dalam tanda konteks menghasilkan buah ya. Karena Tuhan Maha tahu pasti kenal kita. Tapi maksudnya Tuhan, aku nggak kenal kamu tuh, aku nggak bisa merasakan kamu, Acong. Aku nggak bisa merasakan hidupmu, si Torus. Cintamu yang dulu berkobar-kobar, cintamu lamu-lamu sama aku tuh sekarang nggak ada. Kamu terlalu sibuk dengan perkara duniawi. Kamu kau bungkus dengan pelayanan aktivitas rohani. Di mana cintamu yang dulu kau lakukan pada saat kau buah yang ketiga? Waduh, terus cepat. Buah roh.
yaitu 9 karakter Kristus. Galatia 5 ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi bersama Roh Kudus kita harus hasilkan buah roh atau 9 karunia, 9 karakter Kristus ini. Ya, ini penting karena begini. Kalau kita mengaku orang percaya, Roh Kudus sudah ada di hidup kita. Harusnya kita itu mencerminkan 9 karakter Kristus. Memang nggak bisa sempurna sampai kita ketemu Tuhan Yesus pun. Kita nggak bakal bisa sempurna mencerminkan 9 kebaikan Tuhan Yesus yang tercermin dari 9 karakter tadi. Ya, karena itu butuh merendahkan diri dan kerelaan untuk dibentuk dari orang yang kasar jadi lemah lembut, orang yang mudah tersinggung jadi penguasaan dirinya tinggi, orang yang pelit jadi murah hati. Itu betul-betul butuh setiap hari itu mau mendekat sama Roh Kudus supaya dari hidup kita itu menghasilkan 9 karakter Kristus. Supaya apa, Bapak Saudara? Kenapa buah roh ini dicari sama Tuhan? Supaya hidup kita ini jangan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Sering nggak kita mau nginjilin orang tadi, Pak? Johan kesaksian kan? Orang diinjilin takut-takutin gitu ya. Pernah nggak dalam hidup kita ini buahnya jadi batu sandungan buat orang? Atau kita ketemu orang yang mau kita injili, begitu tahu, oh, kamu Kristen ya, udah kapok, udah nggak mau sih. Kenapa? Karena dia nggak melihat ada karakter Kristus. Dia jatuh oleh orang-orang sebelum kita yang pernah menginjili dia, sehingga dia udah trauma. Aku nggak mau dengar Injil, nggak mau dengar orang-orang Kristen. Bayangkan itu. Hidup kita ini jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang lain. Biarkan kalau orang lain melihat kita, dia akan berkata seperti ini, Bapak Saudara. Aku kagum loh sama Yesusmu, dan aku kagum sama hidup kekristenan. Itu yang harusnya kita kerjakan, Bapak Saudara. Jangan kita bisa menginjil, tapi orang itu sebetulnya, kamu kemarin pinjam duit gua denger, dan ini valid, gak lu balikin kan? Udah setahun lebih lu mau ngomong Injil ke gua. Nah, gimana coba? Ya, ini contoh. Jadi karakter Yesus ini penting supaya orang kagum sama Yesus yang kita beritakan, dan orang tersebut juga kagum oleh karena hidup kekristenan kita itu betul-betul seperti Yesus yang kita beritakan, yang mencerminkan kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Ya, yang terakhir, buah pelayanan jiwa-jiwa. Nah, ini yang semua orang itu suka. Wah, aku sudah pastor, ya, bagus, puji Tuhan. Tapi ingat, buah pelayanan jiwa-jiwa ini hendaknya dilahirkan setelah buah pertobatan yang sejati itu kau buat dulu. Kalau enggak, buah pelayanan jiwa-jiwamu mungkin boleh hebat, tapi untuk apa kalau kamu tertolak ketika berjumpa Tuhan dan Tuhan berkata, nyak kamu membuat kejahatan. Untuk apa buah pelayanan jiwa-jiwa kau hasilkan? Tapi banyak orang ketika mendengar namamu, dan dia akan segera ketik di sosial mediamu, jangan percaya tuh, itu hamba Tuhannya nggak bener tuh, kemarin dia begini. Akhirnya kita juga tidak menghasilkan buah yang baik. Buah pelayanan jiwa-jiwa ini adalah buah yang Tuhan cari, yang betul-betul mengalir dari buah ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kenapa? Karena suatu hari ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berkata seperti ini, bukan seberapa banyak yang engkau sudah lakukan dan engkau hidup, melainkan sudah berapa banyak yang aku perintahkan kepadamu dan engkau sudah melakukannya. Sudahkah engkau mendengar panggilanku dan melakukannya dengan setia? Itu yang Tuhan akan nanti tanya, supaya kita nggak tertolak di akhir zaman. Bukan soal banyaknya pelayanan, tapi betul-betul kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Kalau bukan bagian kita, jangan kerjakan. Tanya Tuhan, apakah pelayananku ini mengalir dari panggilanmu atas hidupku? Suatu hari ketemu Tuhan, Tuhan akan nanya seperti ini, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa pada kerajaan gua? Tuhan nggak ada. Aku pikir Tuhan suruh aku cuma singer aja, Tuhan. Sudahkah aku katakan pada Injilku, bahkan ku jadikan kau berjalan manusia? Tidakkah kau ingat amanat aku yang kuberitakan kepadamu sejak kau jadi orang percaya? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu dimulai dari gaya hidup bersaksi. Anda tidak perlu sekolah kita, Anda tidak perlu punya alasan aku mau jadi pendeta dulu, tidak. Amanat aku dikerjakan dengan yang paling sederhana itu, dimulai dari hasilkan buah pertobatanmu, sehingga orang bisa merasakan kau bertobat sungguh-sungguh. Wah, heran ini. Saya kasih contoh Wahyu ya. Di sini ada orang namanya Wahyu, jangan tersinggung. Wahyu,
Lu dulu gua lihat, oh gila, lu judi, pemabok, lu dulu ngerokok. Gua lihat tuh ada pil apa tuh ekstasi juga. Lu kok sekarang bisa kayak begini Wahyu ya? Luar biasa. Dua pertobatan dari seorang diri yang namanya Wahyu ini. Justru itu yang akan membuat orang melihat ada buah pertobatan nyata. Sehingga ketika Wahyu nanti menghasilkan buah yang selanjutnya, orang akan kagum dengan hidup kekristenan dia. From nothing to something, from zero to hero. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Tahukah Anda Bapak Saudara bahwa jam kehidupan setiap kita itu hanya diputar satu kali, dan tidak ada seorang pun yang dapat berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong jamnya jangan diputar kecepatan. Setiap kita pasti akan mati Bapak Saudara. Cepat atau lambat, setiap kita pasti akan mati. Pastikan selama kita menumpang hidup di kebun anggurnya yang dengan cuma-cuma ini, kita yang adalah pohon liar dicangkokkan supaya kita hidup, dicangkokkan kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan dosamu dan dosaku, supaya kita bisa hidup menjadi ranting-ranting yang melekat dan tinggal kepada karya salib Kristus. Sudahkah engkau menyadari bahwa Tuhan akan cepat atau lambat mencari buah di dalam kehidupanmu? Ingat, masa anugerah itu ada batas waktunya. Masa anugerah dalam kehidupan orang percaya masing-masing tidak ada yang tahu kapan akan berhenti, kapan akan selesai. Masa anugerah Allah pasti ada batas kadaluarsanya. Jangan menjadi ranting seperti Yudas Iskariot yang tidak menyadari bahwa masa anugerah Allah telah berhenti, sehingga ketika dia jatuh dalam dosa menjual Yesus, sekalipun dia membuang 30 keping perak itu di bait Allah, dia menyesal akan dosanya, tetapi Roh Kudus tidak lagi menjamah hidupnya. Masa anugerah Allah dalam kehidupan Yudas sudah berhenti, dan iblis membisikkan dusta kepada Yudas untuk segera mati gantung diri. Berbeda dengan Petrus, sekalipun dia telah menghujat dan mengutuk Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, tapi masa anugerah Allah atas hidup Petrus masih ada masa yang diperpanjang, karena Roh Kudus mengendaki Petrus untuk bertobat. Dan Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Tuhan berkata, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Tuhan berkata 3 kali supaya Petrus teringat 3 kali penyangkalannya mengutuki Tuhan Yesus, dan Tuhan mengampuni dan berkata, aku mengasihimu Simon Petrus, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Inilah saat ini adalah masa anugerahmu Bapak Saudara. Jangan bermain-main di masa anugerah yang engkau tidak tahu kapan akan Allah sudahi atas hidupmu. Jika tadi Anda sudah mendengar kesaksian Bapak Pendeta yang menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan, jangan tunggu Anda tua baru Anda bertobat. Masa anugerah Allah bisa berhenti kapan saja. Tidak Anda menunggu tua, bahkan yang muda pun Anda tahu sudah juga banyak yang dipanggil pulang Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda sudah menghasilkan buah di dalam kehidupanmu, supaya jangan sampai engkau ditemukan tidak melekat dan tinggal pada pokok anggur. Sebab ranting yang tidak melekat pasti tidak berbuah, dan pasti akan ditebang, dibuang ke dalam lautan api. Dan jangan sampai juga ketika Anda dalam proses berbuah, Anda dibersihkan oleh Roh Kudus, tapi Anda sering marah dan kecewa dan berkata, Tuhan, inikah upahku melayanimu selama ini? Kenapa kau izinkan masalah hidupmu terjadi Tuhan? Bertobatlah Bapak Ibu Saudara, percayalah dengan kesungguhan hatimu. Jangan ada sedikit pun mencurigai pokok anggur yang telah mati bagimu. Dia telah rela mati supaya engkau hidup baginya dan berbuah banyak bagi Tuhan. Ketika engkau sudah mendengar firman perkataan ini, jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamahmu satu persatu. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini dan akan segera masuk memenuhi hatimu. Oleh sebab itu, di waktu yang sangat singkat ini, sepertinya saya tidak bisa doakan Anda satu persatu, tapi saya tetap akan mengundang Anda maju ke depan. Biar Roh Kudus yang menjamahmu satu persatu, karena waktunya terbatas. Segera Bapak Saudara, majulah ke depan. Anda yang merasa, Tuhan, aku ada di ranting yang
Jangan